Selamat pagi, Sobat Cahkoci semua. Kembali lagi bersama saya Fikri di DKPP Kota Madiun. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang jauh-jauh kita impor dari Jogja. Dan beliau juga merupakan salah satu praktisi, terutama beliau adalah dokter hewan yang bergerak di bidang pet ya Mas? Pet animals, betul. Veteriner, jadi pemelihara hewan peliharaan Mas. Betul. Peliharaan. Jadi siapa beliau, dari mana beliau, seluk-beluknya seperti apa, mari kita sambut Dokter Hewan Mega. Yes. Selamat datang dokter. Terima kasih Mas Fikri undangannya. Selamat datang di Kota Madiun yang Yes. hangat, yang panas. Oke. Mas dokter ini dari mana? Dari Jogja kok mau ke Madiun? Kenapa? Betul, Oke. salam kenal, saya Mega. Saya dari Jogja, saya praktisi dokter hewan di Jogja di Kayu Manis 24 jam veteriner. Nah, kebetulan sebetulnya saya bukan asing dengan Madiun karena sudah hampir 11 tahun di Madiun karena istri saya di sini. Sudah biasa makan pecel ternyata. Lidah sama gudeg sama pecel sudah bercampur ini. Sudah beradaptasi. Sudah beradaptasi. Oke, Kebetulan oke. di sini juga ada klinik di Ichio Pet Care. Ichio juga di sini. Iya, Oh, istri gitu. di sini, kemudian saya di Jogja gitu. Itu Mas Fikri. Istri juga dokter hewan juga? Iya Mas? betul. Oh, Istri oke, dokter oke. hewan, kebetulan handle di Madiun, kemudian saya di Jogja. Oh, oke. Begitu. Nama istrinya kalau boleh tahu siapa Mas ya? Dokter Disti, Handisti. Apa pernah dulu dia Pernah banget. podcast juga dia? Kalau podcast belum. Oh, belum, Kalau belum. dinas sering sih dia. Oh, gitu. Oke. Nanti lain waktu kita undang istri Boleh. beliau, oke? Kita ngobrol-ngobrol. Oke, jadi ini Mas, di dunia peliharaan ya, dunia peliharaan kan kalau saya mungkin sukanya pelihara ikan, terutama ikan kolam seperti Iya. koi, nila dan lain-lain. Kan tapi ada beberapa sobat-sobat teman-teman Cahkoci itu yang suka pelihara kucing atau istilahnya anabul atau biasa sebut majikan. Iya. Nah, sebagai babu, kita sebagai babu atau kadang kita sebagai pembantunya si kucing ini kan biasanya kita juga bingung ya ketika si kucing ini sakit, katakan ada sakit apa, terus penanganannya seperti apa gitu. Bisa diceritakan nggak Mas Mega ini kendala-kendala penyakit yang biasa terjadi dalam kucing, dalam hewan kucing itu biasanya apa saja sih yang global dulu deh? Oke. Yang global dulu. Betul. Jadi sebetulnya kalau kita sudah memutuskan berkomitmen untuk memelihara kucing atau anabul yang lain, itu kan tentang komitmen kita tidak 1-2 tahun, bahkan komitmen yang cukup panjang jangkanya dan tidak hanya sekedar mengobati pada saat sakit. Sebetulnya preventifnya juga ada. Kalau ngobrol tentang penyakit apa saja yang sebetulnya familiar dengan anabul gitu, banyak sebetulnya, mulai dari di kulit itu ada penyakit kulit kayak skabies dan lain sebagainya. Biasanya yang kutu-kutu itu Mas. Iya, sekutu di bawah kulit kemudian bikin keropeng kayak kudis, itu namanya skabies dan itu bisa menular ke kita anyway. Oh gitu. Betul. Kemudian ada jamur, itu juga bisa menular ke kita. Itu baru di kulit, sebagian kecil ada kutu yang mungkin bisa terlihat kayak pinjal dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam, ada di penyakit pencernaan, ada yang disebabkan oleh bakteri, oleh virus, kemudian ada di pernafasan. Jadi memang sangat kompleks karena kebetulan kita tinggal di daerah tropis, jadi perkembangan atau pertumbuhan penyakit itu cukup tinggi. Oh gitu. Iya. Karena kelembapan juga bisa berpengaruh. Berpengaruh, Mas, ya? kelembapan, kemudian musim dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh gitu. Beda mungkin dengan negara yang 4 musim dan lain sebagainya. Kalau seumpama gini Mas, katakan kucing ini kan juga makhluk hidup ya, seperti kita manusia. Apakah ada penyakit yang sedikit mirip dengan penyakitnya manusia, mungkin ya pusing nggak ada duit? Kalau itu nggak usah ditanya ya. Kita tuh Mungkin ada sakit batuk, flu atau mungkin ya keseleo pernah. Iya. Apakah kucing juga mengalami hal seperti itu? Iya betul. Jadi di kucing pun ada beberapa kasus yang mungkin bisa disamakan dengan kasusnya manusia, bahkan tidak cuma sama, kadang menular, namanya zoonosis. Jadi penyakit dari kucing ke manusia gitu. Itu Ataupun sebaliknya? ataupun sebaliknya itu ada tadi yang saya sebutkan, ada jamur, kemudian skabies yang mungkin sangat fatal kayak rabies, itu juga penyakit yang berasal dari hewan ke manusia atau sebaliknya gitu. Kemudian juga ada penyakit-penyakit yang mungkin tidak menular tapi hampir sama kasus-kasus yang ada di
kucing, misalnya gagal ginjal, diabetes, bisa juga, Pak? ada mas. Jadi iya aja, Kucing bisa diabetes. iya, zaman sekarang, iya saya kalau bercerita tentang penyakit kucing kemudian disamakan dengan kasus di manusia, memang mungkin agak terkesan lucu gitu. Jadi kalau orangnya ada, bahkan saya banyak melakukan kasus operasi misalnya patah tulang pasang pen. Minggu kemarin kita baru ada kasus kecelakaan kemudian harus pasang platina di panggul dan lain sebagainya, sesar kucing, banyak sih. Oh berarti bisa yang tadi yang baru dengar itu yang diabetes itu ada kucing kalau makan terlalu gula banyak ya. Betul, jadi dia deteksinya atau identifikasinya juga sama, bahkan ciri-cirinya juga sama gitu, banyak minum, banyak pipis, kemudian tubuhnya cenderung kurus atau yang bentuk basah juga sama, kita ada perlukaan tidak semu-semu, prinsipnya sama gitu. Oh gitu, berarti ada penyakit yang memang kucing itu mirip dengan manusia. Kalau seumpama ini mas, kemarin saya searching di Google ada namanya penyakit bentar, saya agak lupa ini, bukan bidang saya soalnya. Panleukopenia. Penyakit panleukopenia pada kucing itu penyakit apa? Panleukopenia lengkapnya feline panleukopenia virus atau FPV, itu sangat familiar mungkin buat Powerens yang di rumah. Itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, kemudian menularnya hanya kucing ke kucing. Oh, tidak ke manusia. Tapi itu sangat fatal. Karena penularannya cepat, tingkat kematiannya tinggi, terutama buat kucing yang belum vaksin. Oh gitu. Dan umumnya menyerang di umur-umur yang muda. Oh gitu. Berarti kucing-kucing muda kita, ini atau kucing itu betul. Cemeng lah ya. Iya, bahasa Jawanya cemeng. Lebih banyak menyerang ke situ dan cepat, kemudian menimbulkan efek, kemudian cepat menular juga. Gitu. Itu penyakitnya ciri-cirinya seperti apa? Maksudnya kan kayak mungkin kalau kita lihat kayak tadi skabies ya, disebutkan kan ada pembawanya si kutu itu, terus posisinya di bawah kulit dan lain-lain. Nah kalau yang singkatnya apa sih mas? FPV, Panle gitu aja. Panle. Susah sekali. Bagus banget ya namanya ya. Penyakit Panle ini ciri-cirinya ke kucing itu seperti apa? Gejala awalnya seperti apa? Terus gejala penengah sampai gejala dia itu sudah ini sudah nggak bisa diberikan pertolongan atau lain-lain. Jadi Panle itu mungkin kita berangkat dari ini ya, penyebabnya karena virus, dan virus itu menyerang kekebalan tubuh. Jadi kalau kita cek di gambaran darahnya gitu, leukosit atau sel darah putihnya itu drop gitu. Jadi normalnya sekian dia sangat rendah. Kemudian trombositnya juga sangat turun gitu. Itu kalau misalnya kita identifikasi menggunakan cek darah di Madiun sudah dilakukan itu di klinik sini. Jadi mungkin saya praktik di Madiun awal saya menikah di tahun 2016. Mungkin waktu awal-awal di sini memang belum familiar, cuma sekarang sangat well educated gitu. Jadi orang-orang yang di Madiun, Powerens itu menurut saya didukung sama dinas. Saya thank you dulu kemarin, tahun kemarin itu kami dilibatkan untuk meskipun tidak ada hubungannya dengan Panle, kami dilibatkan di steril bersubsidi. Itu belum ada di dinas-dinas yang lain menurut saya ya. Jadi yang kemudian sasarannya langsung ke end user, melibatkan kemudian kolega-kolega, jadi semuanya nyengkuyung program itu. Menurut saya sangat hidup itu. Jadi itu menurut saya membantu sekali mengedukasi tentang, kalau bahasa Jawanya, handar benira sama memiliki klien terhadap anabelnya itu jadi lebih tinggi. Jadi sense of belongnya. Yes. Jadi betul. Jadi dinas itu menurut saya membuat ekosistem di Madiun sangat bagus gitu. Jadi kami sebagai praktisi pun merasa dirangkul. Kemudian kami juga tidak terlalu kesusahan untuk mengedukasi, termasuk juga mengedukasi bahwa ketika kucing itu sakit, dokter hewan itu tidak bisa langsung kemudian mendiagnosa akhir, bahwa butuh data-data yang kami runut. Betul. Ketika pemeriksaan fisik saja tidak cukup, kita butuh namanya cek darah atau pakai rapid test atau butuh USG, butuh yang lain gitu. Termasuk juga di FPV ini, di Panle ini, kembali ke Panle. Jadi ketika dicek darah itu sel darah putihnya drop. Kemudian ciri-ciri karena ini menyerang ke sistem pertahanan tubuh, jadi semuanya bisa muncul. Yang paling umum terjadi pertama adalah nafsu makannya pasti turun. Kemudian demam. Kemudian yang ketiga itu kalau dulu saya awal praktek itu diare darah.
Cuman kalau sekarang hanya diare 1-2 hari, kemudian demam, nggak mau makan, kemudian kita cek positif ke situ. Kalau dulu itu pasti harus diare darah dulu, gitu. Kemudian mutah. Jadi dari pencernaan yang terlihat itu, kadang juga disertai dengan ada radang telinga dan lain sebagainya. Sekarang itu juga bisa. Kalau mengarah boleh ke saya sana. bilang, si panle ini kalau di manusia bisa disebut sebagai demam berdarah seperti itu mas. Mutaber mungkin. Muntaber. Mutaber. Jadi Lebih ke muntaber berarti iya, ya? iya. Kalau demam berdarah ada lagi nih penyakit Oh, lain ada lagi. ada lagi yang menyerang ke sistem. Kekebalannya itu. Iya betul betul. Kalau ini mungkin lebih ke mutaber, cuman tren yang muncul di apa namanya di gambaran darahnya seperti itu. Gitu. Seberapa cepat mas dari si kucing ini terjangkit nih, katakan dia terjangkit virus panle itu sampai dia katakan masa kritisnya Oke. supaya si para pemilik apa namanya pauren ya Pauren. pauren ada lagi namanya. Iya, lucu-lucu memang sebutannya. Unik. Harus mulai beradaptasi dengan istilah-istilah. Ada parent, ada pauren, oke lah. Oke, nah biar supaya si pauren ini bisa antisipasi nih, anabul saya kena penyakit panle ini sampai dia masa kritisnya berapa hari, jadi saya harus seperti apa, saya harus bagaimana, nah itu gimana? Betul. Kalau ngobrol tentang masa kritis sebenarnya kalau literasi 2 minggu. 2 minggu. Kalau literasi yang menyebutkan bahwa masa inkubasi virus itu 2 minggu, cuman untuk kasus panle ini nggak bisa menunggu lama. Jadi saran saya ketika hewan kita atau anabul kita mulai tidak memakan, apalagi demam, Ya. kemudian ada diare, mutah tidak harus semuanya muncul. Salah satu muncul menurut saya harus segera dibawa ke dokter hewan. Oh gitu. Karena kami pun dokter hewan tidak bisa kemudian bisa menentukan itu pasti panle. Jadi butuh diteguhkan diagnosanya. Jadi butuh data yang kuat, akurat untuk kemudian mendiagnosa itu. Tidak bisa hanya sekedar mutah saja atau demam aja kemudian itu pasti Ciri-cirinya panle. banyak sekali. Banyak Mas, ya. sekali. Jadi pasti harus dipastikan gitu. Apalagi kita sebagai manusia harus ngobrol sama kucing, Nah, kan itu. nggak bisa juga. Mas, saya tuh dari awal praktek sampai sekarang belum bisa, tapi sekarang sudah ada animal interpreter gitu. Ada loh, animal communicator ada mas. Ada. Ada ini mas ya, apa kayak keterikatan batin, Komunikasi batin gitu ya. ada. Oh kira-kira kucing ini bisa Iya, seperti itu. iya. Itu yang kita tidak punya dari dokter hewan. Dokter hewan bisa ngobrol sama kucing walaupun dengan bahasa hati mas ya. Cuma kalau kita kan, duh ngopo ini kan. Kasih pindang wel. Gitu, gitu. Kembali ke panle. Panle ini termasuk berarti salah satu penyakit yang cukup mematikan. Cukup mematikan. Cukup mematikan. Yes. Kalau di Madiun sama di Jogja mas, ya, terutama Mas Mega ini kan domisili Jogja. Di Jogja itu seberapa besar sih, maksudnya panle ini sampai bisa jadi penyakit yang menular dan mematikan bagi Betul. kucing. Nah, panle ini sebetulnya mewabah ketika ada curah hujan yang tinggi, kelembapan tinggi itu cepat sekali. Jadi bisa di notes gitu, ketika musim hujan tinggi itu pasti kasusnya akan tinggi gitu. Cuman sekarang kan memang Forens itu lebih sadar atau kemudian aware terhadap vaksinasi. Jadi kasus seperti ini mungkin dari perjalanan saya bekerja sebagai dokter hewan mungkin sekarang cukup lumayan terkendali gitu. Cuman memang ketika musim hujan memang banyak banget kasusnya mas. Oh gitu. Berarti antisipasinya supaya si anabul kita itu enggak sampai terkena itu kan. Betul. Itu bahaya banget ya. Itu supaya nggak kena itu seperti apa, sebagai kita sebagai pauran itu harus seperti apa? Apakah wis ojo dolan biasanya kan gitu kan. Kalau orang tua saya kan biasanya kalau bisa dibilangi kucing ojo dolan aja ya, boleh betul nah, kan seperti itu kalau manusia. Nah kalau si kucing itu apakah kita masukkan ke kandang atau kita boleh lah nggak apa-apa, cuman nanti mungkin ada tambahan vitamin atau tambahan apa dan lain-lain. Jadi memang kasus panle ini sayangnya ketika sudah teridentifikasi panle itu tidak ada obat yang kemudian membunuh virusnya. Terapi kausatifnya ada. Jadi terapi yang kita berikan itu suportif sama simptomatis. Namanya suportif hanya mensupport multivitamin dan lain sebagainya. Simptomatis sesuai dengan gejala. Kalau ada mutah ya dikasih obat mutah dan lain sebagainya. Nah, yang pertanyaan menarik adalah dari Mas Fikri tadi, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah? Satu-satunya adalah dengan vaksinasi.
vaksinasi betul di Indonesia sudah sangat familiar dengan vaksinasi Panli ini sendiri. Program vaksin di kucing pun sudah ada mengandung untuk penyakit ini. Jadi di usia 2 bulan itu sudah bisa divaksin pertama. Salah satu posisi si kucing hamil atau si anaknya. Oh, anak Jadi kucingnya, ketika kucing. anak kucing berusia 2 bulan itu sudah bisa di vaksin untuk vaksin ini salah satunya, kemudian diulang di bulan berikutnya satu kali lagi jadi 3 kali, kemudian setahun sekali. Itu sangat membantu ketika ada kasus seperti ini. Satu-satunya preventif itu. Yang kedua, berarti sistemnya booster ya Mas ya? yes, Lebih nanti ke booster. betul booster. Jadi kan secara alamiah dari Gusti Allah itu memang kucing dikasih antibodi maternal bawaan dari induk itu ada gitu. Cuman kan itu akan habis di usia sekian. Makanya di 2 bulan itu harus sudah mendapatkan vaksinasi dari luar gitu. Kemudian 1 bulan kemudian di booster lagi, yang kedua baru setahun sekali. Oh, gitu. Berarti si Panle ini nyebarnya antar kucing atau katakan dia main nih, dia main keluar gitu, terus entah main kemana gitu, tahu-tahu kena hujan gitu, apa pasti kena Panle atau belum tentu? Iya. Penyebaran virus Panle itu bisa langsung bisa tidak langsung ketika dia bersinggungan langsung dengan kucing yang memang sudah ada atau terpapar virus ini. Kemudian yang tidak langsung, misalnya ada kucing yang memang menderita Panle ini, kemudian dia mutah, kemudian dia pup dan lain sebagainya, misalnya bekas tempat makan, iya, kemudian ada kucing baru yang kemudian dia masih sehat, kemudian itu bisa tertular ketika kontak dengan tempat itu. Mirip COVID Mas. Yes, betul. Jadi aku nggak tahu ya. Kemudian nggak tahu kemudian bersyukur atau enggak ya. Harusnya dengan wabah mah. Jadi kita menerangkan Panle itu jadi sangat terbantu dengan analogi COVID. Iya, dengan droplet. Jadi kan kalau dulu belum ada gambaran itu, kita menerangkannya lumayan pakai alat peraga apa ini gitu. Gitu sih Mas. Oke. Berarti penyakit kucing itu yang terutama Panle ini lumayan ini ya. Pernah nggak Mas menemukan kucing liar yang terjangkit Panle ini? Pernah dan sering, karena baik di saya ketika praktek di Madiun atau di Jogja banyak kok orang baik yang kemudian menemukan kucing liar di luar, misalnya lemas dan sebagainya, itu dibawa ke tempat kami dan ternyata menderita ini. Ada memang. Jadi ini tidak kemudian pilih-pilih siapa yang kena gitu. Jadi memang semuanya bisa. Itu sejak kapan sih Mas sebenarnya si penyakit Panle ini? Maksudnya kalau COVID kan baru 2019 kemarin kan. Ini sudah lama sih. Kalau pasti tahunnya saya belum baca literasi, cuman itu sudah lama. Memang itu penyakit yang sudah lama, bahkan kalau dulu disebutnya diare darah gitu. Kalau sekarang itu belum diare darah pun, baru diare biasa. Sekarang kalau di-detect itu sudah positif itu. Gitu. Ngeri banget ya. Jadi kalau ngomong Panle itu memang, kalau saya gini, ini kalau ada di manusia pasti serem banget gitu. Untungnya tidak seperti rabies Mas ya. Iya. Kalau rabies kan seberbahaya itu ya. Rabies kan bisa zoologis ya namanya ya. Dari hewan ke manusia, Zoonosis, iya. Manusia bisa ke hewan juga. Kalau ini kan tadi hanya kucing aja. Kalau ini, apakah Panle itu juga bisa menular ke hewan yang lain? Maksudnya dari kucing ke anjing atau kucing ke kambing atau ke mana? Kalau Panle ini sendiri hanya untuk kucing sendiri, FPV feline Panleukopenia virus itu memang ada di kucing antar kucing. Di anjing sebetulnya ada yang mirip, feline parvovirus. Memang secara virusnya dia kekerabatannya dekat gitu, satu jenis virus, ya satu terah gitu. Dan gejalanya di anjing mirip. Gitu. Kalau di anjing sebutnya parvo, di kucing sebutnya Panle. Kalau ini Mas, kalau yang di anjing tadi, apakah penanganannya juga sama? Vaksinnya juga sama? Atau vaksinnya jenisnya berbeda, karena vaksin kucing ya untuk kucing, vaksin anjing ya untuk anjing. Oh gitu. Bisa dicampur ya? Ya bisa dicampur. Oh iya, sekarang ini Mas, trennya itu banyak di e-commerce. Mungkin saya bercerita ini untuk sedikit menghimbau untuk Power. Sekarang itu lagi rame di e-commerce, itu ada yang menjual vaksin secara bebas. Secara bebas. Ilegal atau ilegal menurut saya.
Jadi Oke. pasar bebas ya, selamat datang di pasar bebas. Apapun bisa didapatkan gitu ya. Nah, itu kan pertama kurang bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Kedua, yang melakukan memang harus dokter hewan dia menyuntik. Jadi menurut saya ya kalau memang mau vaksin ya harus ke dokter hewan gitu. Jadi itu kan kurang bisa dipertanggungjawabkan keaslian dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman, penyakit pandai ini ada vaksinnya. Iya. Vaksinnya bisa di marketplace, tapi kami Iya. tidak menyarankan Iya. untuk beli. Iya. Beli aja sebelah aja. Beli sebelah aja. Jangan beli vaksin sembarangan. Iya. Kalau beli sebelah sembarangan kan mungkin penyakit sakit perut ya. Nggak Iya, sampai kayak gitu, iya, gitu lah. iya, karena Oke, memang oke, ada oke. obat bebas dan obat harus bisa dilakukan oleh dokter hewan gitu. Itu kan apa ada BPOM-nya Mas? ada izinnya, Oh, ada pasti izinnya. ada izinnya. Oh, Vaksin gitu. yang sudah memang diperuntukkan untuk apa namanya oleh dokter hewan itu pasti udah ada izinnya. Cuman Iya. kalau yang di e-commerce kan Kita nggak tahu iya, ya. kemarin kan rame banget itu di threads dan lain sebagainya. Nanti nggak tahu deh, ternyata isinya air mineral. Nah itu. Oke, kalau di Jogja sendiri Mas, apakah di tempat Mas Mega ini juga menyediakan vaksin dan itu di mana? Oke. Vaksin kami di Jogja maupun di Madiun di ICIO sudah Oh, ICIO ada. ada. Jadi itu Oke. vaksin itu bisa dilakukan di situ. Jadi silahkan bisa datang ke tempat kami. Termasuk juga kami pasti mengedukasi sebelum dilakukan vaksin itu ada step-stepnya apa saja. Syarat kami memang sangat memperhatikan kondisi hewan sebelum dilakukan vaksinasi gitu. ya. Jadi apa saja harus terpenuhi. Kalau belum, kenapa bisa belum terjadi pemenuhan persyaratan dari hewan sendiri, bisa kurang berat badan, kondisinya ada jamur dan lain sebagainya. Kami pasti kasih solusi. Oh, gitu. Jadi nggak asal Iya. langsung syuting. Iya, ada screeningnya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak asal sontek vaksinasi. Jadi kalau teman-teman sudah kelihatan anak buahnya ada penyakit Paulen Mas ya. Apa? Pauren. Paulen. Iya. Yang penyakitnya tadi? Oh, Panle. Pandai. Balik-balik ya Mas ya. Panley. Jadi kalau ada ciri-ciri penyakit Panley itu tadi segera dibawa ke klinik. Fungsinya apa? Supaya kita bisa tahu apakah si anabul kita itu benar-benar penyakit Panley atau Betul. enggak. Terus vaksinasinya seperti apa? Dan itu nanti vaksin yang diberikan sama dokter hewan itu insya Allah sudah berizin Mas ya. Sudah berizin dan aman. Seperti itu. Terus di Madiun bisa di ICIO, iya. ICIO. klinik ICIO. Kalau di dinas masih belum Mas ya ini? Nanti kita cross check. Oke, nanti pasti kita kerjasama Iya, lah. iya. Nanti, karena mengingat si Pandai ini dari cerita Mas Mega tadi kan cukup berbahaya. Iya. Kalau di sini kan pasti kita ada vaksinasi rabies, Yes. vaksinasi dan lain-lain kan di dinas sudah. Bahkan kan untuk penyakit Pandai ini saya baru pertama kali ini 33 tahun hidup baru tahu ini penyakit kucing namanya Pandai. Makanya ini kan sesuatu yang cukup harus kita beri atensi khusus Mas Yes. ya. Jadi ketika kucing ini kena bisa jangka mati dan lainnya kan kasihan. Udah kita ngasih makannya jauh lebih mahal sana daripada kita. Iya loh, orang pada bilang kayak gitu Mas. Ngerawat kucing itu kok kayak melebihi kita ya dok gitu. Ada nggak sih BPJS kucing? Aduh Bu, kalau itu saya nggak ikut-ikut. Bukan kewenangan saya gitu. Ini usulan dari teman-teman dari para pauran itu BPJS khusus ternak, khusus hewan itu memang harus penting. Iya. Sangat membantu. Oke. Selain Paulen Mas, penyakit mematikan apa saja selain Panley. Paulen sama si rabies tadi, penyakit mematikan apa yang biasa menyerang si kucing itu? Oke. Sebetulnya gini Mas, penyakit itu bisa kita tututi, maksudnya bisa kita kemudian handle itu ketika memang waktunya sedini mungkin. Kadang gini soalnya permasalahannya, Powerance itu mungkin saking sibuknya atau seperti apa dibawa ketika ke kami itu udah nggak makan berapa hari Bu? 4 hari gitu. Terus disuapin enggak gitu. Ya gimana nggak lemes ya? Kita kan butuh, padahal kita sendiri tadi kita nggak bisa langsung bisa ngomong komunikasi sama kucing yang sakit sebelah mana gitu. Yang ada cuman kita mendeteksi dari luar nggak mau makan dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan hal-hal seperti itu sebetulnya
yang justru membuat kondisi semakin susah untuk kami tututi itu tadi gitu. Penyakit-penyakit yang kemudian mematikan di kucing itu di pernafasan juga banyak gitu. Bahkan pilek aja sesimpel pilek tapi kan penyebabnya macam-macam itu bisa mematikan juga di kucing gitu. Skabies pun ketika tidak tertangani kondisinya akan semakin turun. Kemudian penyakit-penyakit degeneratif kayak tadi diabetik, kemudian gagal ginjal, yang paling sering nggak bisa pipis, itu juga sebetulnya penyakit-penyakit yang kemudian ketika tidak tertangani atau kita tidak bisa handle sedini mungkin ya kemudian kami sebagai dokter hewan mendapatkan kondisi sudah tingkat lanjut gitu. Kami nggak bisa pipis 2 hari gitu, kok kucing saya gelisah sekali ya. Jelas ibu, coba ibu kalau ngantri di toilet 2 jam nahan pipis disenggol pasti marah. Nah kucing ibu itu 2 hari ngantri toilet nggak bisa pipis gitu, ya pasti nggak mau makan, apalagi sudah terjadi mutah. Kemudian kita cek di fungsi ginjalnya sudah stadium 4 dan lain sebagainya. Ada loh mas. Gitu. Berarti mirip ini mas ya. Iya. Memang harus ada BPJS. Kalau kami sih kanannya membantu untuk menyembuhkan ya. Karena kan gini mas, saya lihat itu kan kebanyakan Powerance itu memelihara peliharaan itu kan mungkin niatnya baik ya memelihara, cuman kan banyak yang masih belum tahu penyakitnya kucing apa, masih belum tahu penyakitnya dari yang berbahaya apa, makanan yang diberikan apa seperti itu. Kalau kita manusia kan sebelum nikah ada namanya rampak mas ya. Ada briefnya. Terus ada posyandu untuk anak kecil. Nah, apakah di dunia pemeliharaan hewan itu ada seperti itu mas? Mungkin kedepannya mungkin masukan ini untuk apa gitu mas? Betul. Jadi tadi kami sempat sampaikan bahwa ketika memelihara tentang komitmen ya, tentang komitmen pertama itu, yang kedua melalui seperti ini sebetulnya. Saya kemarin dikabari untuk ngobrol di podcast Cah Koci. Jadi senang banget. Ini kesempatan saya untuk bisa kemudian menyampaikan lebih luas lagi tentang bagaimana memelihara. Ini baru satu bab tentang tentang vaksinasi dan virus kan. Belum kita ngobrol tentang nutrisi apa saja sih betul yang tepat. Atau kedua tentang bagaimana mulai memelihara kucing di step awal itu seperti apa. Di tempat kami karena mungkin sekarang informasi sangat luas ya, menyebarnya di Instagram, di sosial media yang lain itu sangat banyak dijumpai. Cuman saran saya yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan yang mengeluarkan statement, karena siapapun bisa mengeluarkan statement, cuman pertanggungjawabannya juga itu gitu kan. Asmuni. Iya. makanya kanal-kanal seperti ini, platform seperti ini bagus sekali untuk mengedukasi gitu. Jadi tadi sempat saya datang, wah keren banget sih di KPP punya podcast seperti ini, nggak banyak gitu. Terobosan-terobosan yang dilakukan ini kan saya yakin nanti kan suatu hari akan besar platform kemudian bisa menyampaikan lebih luas lagi tentang bagaimana orang yang mau memelihara itu juga punya well informed untuk dia bisa terima gitu sih mas. Jadi pesan dari Mas Mika tadi, sebelum kita pelihara, sebelum kita anggap mereka itu sebagai keluarga kita, anak kita lah ya, kita tuh harus banyak mengumpulkan informasi terkait proses pemeliharaannya seperti apa, step-stepnya. Gini mas, mungkin nih ada teman-teman di luar sana itu yang aku pengen lah pelihara kucing. Apa yang harus saya lakukan? Atau cuma ngambil, terus dikasih makan, dikasih minum, dikasih kerdus aqua, terus dibuat tidur gitu. Yes, step sebelum mengadopsi berarti ya. Jadi adopsi itu ada 2. Mungkin posisinya hewannya sudah siap diadopsi dalam artian sudah lengkap, vaksinnya itu juga ada. Ada yang kedua memang adopsi karena kondisi tertentu, misalnya nemu di jalan dan lain sebagainya. Yang pertama saran saya ketika yang kondisi kedua, pastikan kondisi fisiknya dulu. Jadi bawa ke dokter hewan kemudian dicek fisik. Berarti pas ngambil adopsi ini jangan langsung dibawa ke rumah. Dibawa ke dokter hewan dulu, kondisinya seperti apa. Takutnya tadi ada rabies. Ada hal yang lain yang paling dekat, mungkin penyakit kulit, ada kutu, jamur. Kemudian apakah ini berat segini udah sesuai dengan usianya dan sebagainya, itu pastikan yang bisa memeriksa dokter hewan. Pastikan di dokter hewan, check up dulu. Medical check up lah mas ya. Iya betul. Jadi apa saja yang kemudian harus dilakukan ketika kondisi seperti itu. Starting pointnya itu, kemudian kalau belum diobat cacing, kemudian nanti adaptasikan dulu di rumah.
Jadi ketika memelihara kucing, kalau baru pertama kali ya sediakan kandang dan lain sebagainya. Cuman kalau di rumah sudah ada kucing yang lain, Iya. saran saya harus punya ruang karantina. Dipisah. Dipisahkan dulu, Dipisah dulu. minimal Oke. 2 minggu, karena kita nggak pernah tahu dia membawa penyakit apa ketika dari luar diadopsikan. Kan biasanya kan bawa pulang, ada kawan, Iya lucu ada kawan. betul, jadikan tato. Dicium-ciumin. Itu sering mas, itu sering di klien kami gitu. Iya dok kemarin. Iya kemarin ada kucing baru kita. Wah ya iya bu, harusnya ada karantina kandangnya dulu, dipastikan oke, sampai dia sudah mendapatkan vaksin pertama. Baru kemudian pelan-pelan jadikan satu dengan yang lain gitu. Itu yang pertama seperti itu ya, step awalnya seperti itu. Kemudian makannya kalau bingung sekarang banyak pabrikan yang kemudian mengeluarkan makan gitu. Cuman prinsipnya kucing itu adalah karnivora sejati. Jadi memang dia karnivora pemakan protein dari hewani gitu. Jadi memang sifatnya seperti itu. Jadi carikan pakan yang memang sesuai itu. Dan kemudian step selanjutnya ketika sudah 1 minggu di rumah, sudah di obat cacing, kalau kondisinya oke divaksin. Baru setelah 2 minggu setelah vaksin, kalau mau di grooming dan lain sebagainya, menurut saya nggak apa-apa ketika kondisinya dipastikan oke. Yang melakukan di dokter hewan gitu. Berarti step awal jangan langsung dibawa ke rumah dulu. Yes. Satu. Tapi ke dokter dulu, Yes. di klinik kita lakukan medical check up dan lain-lain itu. Terus yang keduanya, jangan langsung disatukan dengan Kucing yang lain kucing di yang rumah. lain, peliharaan yang di rumah yang lain. Ya mungkin biar silaturahmi ya niat. Niatnya baik ya. Tapi kan kita belajar dari COVID dulu. Yes. Kalau COVID dulu kan kita sampai dilarang kemana-mana ya Iya. karena untuk karantina dan Iya, lain-lain. Tapi iya. kucing sampai seperti itu mas. Iya, iya. Oke. Terkait dunia rumah, dunia rumah kucing. Rumah kucing yang ideal itu seperti apa sih mas? Supaya terhindar dari penyakit tadi panle terutama khususnya. Jadi ruang gerak kucing mungkin kita kembali ke ini apa namanya prinsip dasar kemerdekaan kucing ya, memang dia harus free freedom ya itu. Jadi memang harus nyaman yang pertama, tidak terlalu sempit, ruang geraknya cukup gitu. Kalau saya prinsipnya kalau misalnya mau dijadikan satu dengan yang lain harus dipastikan kondisinya oke. Cuman kalau enggak, menurut saya lebih enak yang satu-satu agar kita bisa monitoring. Di model baterai seperti itu. Iya. Kalau misalnya waktunya kemudian dia main ya tetap dikeluarkan. Cuman kalau enggak, ya menurut saya ketika kita membuat kandang atau memberikan kandang yang satu-satu itu manfaatnya tentang monitoring. Ketika ada yang BAB misalnya ada diare atau ada mutah atau makan yang nggak habis, kita jadi bisa memonitor itu. Gitu sih. Jadi kita bisa lihat ya dari kucing A, oh ini makannya biasanya masih banyak, terus kok tiba-tiba tambahkan atau sebaliknya, misalnya gini, ketika dijadikan satu kok ada yang diare, ini diare siapa, kan jadi nggak ngerti kalau dijadiin satu gitu sih. Oke. Sedetail itu ya, bukan benar kucing nggak asal. Iya. Kalau gini mas, kan ada orang itu asal, katakan asal, apakah boleh sih mas ambil kucing terus di rumah itu kayak dikasih kardus atau kardus bekas itu terus dimasukkan seperti itu? Kan biasanya kan seperti itu, apakah itu boleh? Boleh. Karena orang itu kan kadang eman lah daripada beli kandang seperti itu, ini ada kardus bekas, kasih aja pakaian bekas terus dijadikan kandang. Apakah boleh seperti itu? Sebetulnya ketika kardus itu banyak kelemahannya, ketika kena pipis kemudian dia jadi rapuh, kelembabannya juga Jamur ya. betul, jadi pertumbuhan jamur jadi agak tinggi. Jadi kenapa kandang itu dibuat kayak jeruji gitu, biar sirkulasi udaranya juga lancar, kemudian kelembabannya tidak tinggi, kemudian kucing juga bisa lebih bebas gitu. Kalau kardus itu jadi lebih banyak batasannya. Tapi kembali lagi ke Porens, kan kondisinya masing-masing ya Mas ya. Ketika saya beli ini kemahalan, ada kok alternatif yang bisa dibuat gitu. Jadi maksudnya tidak harus kemudian beli kandang yang semahal itu, tapi minimal kucing lebih nyaman ketika ada di situ. Berarti program KPR untuk kucing, berarti itu tadi ya, BPJS untuk kucing, yang kedua adalah Gitu ya. KPR untuk kucing. Bisa dipikirkan itu. Sama kalau bisa MBG untuk kucing. Supaya lebih kontrol kita. Iya, betul. Oke. Terus gini mas, katakan kan gini, saya pernah melihat kucing-kucing di tetangga dekat rumah saya itu
dikasih cuma nasi sisa sama ikan pindang seperti itu dan lain dicampur apa dan lain. Apakah itu nutrisi cukup atau ada tambahan lagi atau mungkin saran dari Mas Mega ditambah ini Mas, ditambah ini dan lain-lain. Oke. Mungkin ketika ngobrol tentang nutrisi balik lagi ke sifat tadi bahwa kucing itu karnivora sejati. Jadi makanan kucing bukan nasi. Kalau mungkin manusia harus ada karbohidrat ya. Orang makan telur, orang makan Jadi itu prinsip dasar adalah itu. Kemudian saya mal nggak semua protein hewani itu mahal. Saya kalau mau beli pakan kucing di toko-toko itu kemahalan nih gitu. Sekarang varian sudah banyak anyway gitu. Terus kemudian kalau misalnya mau menggunakan pakan rumahan juga bisa ikan gitu, ikan tapi tidak dibumbu, tidak dikasih garam, tidak dikasih garlic, bawang putih, tidak digoreng, enggak dikukus, dikukus atau direbus, tetap harus ada proses gitu, tapi kemudian tidak digoreng. Nah itu juga bisa diberikan. Atau misalnya mau yang lain, mau daging, kalau misalnya ayam, iya gitu itu juga bisa diberikan kalau misalnya kemudian merasa bahwa pakan-pakan di toko itu mungkin terlalu pricey gitu. Cuman lagi-lagi ya ngobrol tentang kita memutuskan untuk kemudian kita memelihara kucing itu ya memang tentang komitmen tadi, karena batasannya banyak, kondisi yang harus disesuaikan juga banyak. Kadang saya juga mengedukasi teman-teman yang kemudian yang tempat kami memang seperti itu, bahwa Bapak Ibu ketika kita memelihara ini nggak cuma 1-2 tahun, memang banyak yang kemudian jangan samakan hewan peliharaan ini dengan hewan produksi gitu. Ya, harus produksi kan harus ada pendek dan kemudian harus ada yang kemudian dihasilkan kan. Kalau ini kan tentang bagaimana merawat dan kemudian menyamakan dia terhadap keluarga kita gitu. Jadi teman-teman ya, kalau mau pelihara kucing belajar dulu. Intinya itu belajar dulu dalam artian belajarnya bagaimana cara pertama kali merawat seperti tadi, tidak boleh langsung dibawa ke rumah, harus ada medical check up dan lain-lain. Habis itu terkait nutrisi, nutrisinya ternyata ada pakan alternatif yang cukup murah. Jadi di rumah kita ketika ada ikan atau protein alternatif. Kalau tempe itu masih enggak Mas. Itu nabati ya. Jadi dari tumbuhan ya. Jadi vegan. Jadi vegan. Jadi kalau ada protein alternatif di rumah seperti ikan atau ayam dikukus Mas ya. Dikukus atau direbus. Enggak usah dibumbu. Kucing enggak perlu bumbu. Iya, apalagi dikasih kare gitu enggak usah. Nanti ke dokternya aja. Siap. Gulai nggak usah. Oke. Gitu. Oke. Kalau seumpama kan kalau manusia itu ada pantangan Mas, katakan ada pantangan makan A, B dan lain-lain. Nah, apakah kucing itu juga punya pantangan seperti itu untuk kesehatannya? Itu tadi ada beberapa kondisi-kondisi hal-hal tertentu yang memang tidak boleh, kayak bawang putih. Itu di kucing sifatnya racun. Jadi nanti semakin lama kemudian akan menunjukkan gejala itu. Kemudian garam juga tidak boleh terlalu banyak. Kemudian kalau di anjing itu nggak boleh coklat. Itu racun juga kalau di anjing. Gitu. Betul. Terus ketika sering banget saya menemukan kondisi-kondisi kucing di bawah itu kondisinya bengkak mukanya. Karena kenapa Bu ini kok sampai seperti ini? Iya Dok, kemarin itu pilek tak kasih obat flu manusia. Ada putrik. Iya, dikasih kandungannya paracetamol. Paracetamol itu racun di kucing, Bu. Jadi memang hal-hal seperti itu yang kemudian kadang orang mungkin belum tahu yang harus diperhatikan gitu. Berarti obat khusus kucing katakan ya tadi Mas ya, obat manusia dikasih kucing seperti paracetamol seperti itu. Apakah ada paracetamol khusus kucing? Mungkin orang yang lain masih belum tahu. Paracetamol kan untuk menurunkan suhu ya. Kemudian sebetulnya kucing tuh ada kok kandungan-kandungan yang kemudian bisa digunakan untuk kondisi-kondisi demam gitu atau kondisi-kondisi penyakit tertentu. Jadi yang tahu pun juga pasti akan diresepkan oleh dokter gitu. Jadi dokter hewan. Jadi kondisinya pun nggak sembarangan kemudian kami mengeluarkan obat ini, tergantung kondisinya. Kadang ada yang pakai obat ini tapi dia kondisinya misalnya hati atau ginjalnya lagi bermasalah, nggak boleh pakai ini, ada alternatif obat ini. Sangat kompleks. Ya. Begitu Mas. Tapi memang iya sih Mas. Namanya penyakit kan kita nggak tahu ya kekebalan tubuh manusia seperti apa. Di
di rumah sakit sendiri pun kalau kita kena penyakit kan dari dokter manusia juga menyarankan jangan konsumsi ini Pak, nanti seperti ini kondisi Bapak seperti ini. Nah, itu bisa diajak ngomong. Sedangkan kucing kan nggak bisa. Akhirnya kita yang ngasih tahu ke powernya. Makanya yang jadi power itu belajar dulu, sekali lagi belajar dulu. Ojo ngeyel. Ojo ngeyel. Jadi, kalau mau pelihara kucing itu jangan ngeyel, jangan terus biyen-biyen ngono kae, jangan. Sekarang itu penyakit banyak yang bermutasi Mas ya. Penyakit banyak bermutasi, informasi itu banyak yang hoax atau banyak yang simpang siur dan lain-lain. Kalau memang ada penyakit untuk khususnya di kucing, segera langsung ke klinik saja. Betul. Ketemu dokter hewan, beliau sudah praktisi, sudah ilmunya sudah ada lah pokoknya. Duduk ilmunya jari nih. Karena dulu kan kita ilmunya jari nih baik, jari nih dan lain-lain. Oke, seperti itu. Oke. Tadi sudah kita bahas terkait penyakit, terus kita sudah terkait panle, vaksinasinya seperti apa, antisipasinya seperti apa. Habis itu tadi kita juga bicara terkait KPR, BPJS kucing juga. Sama yang terakhir kita sudah terkait nutrisi kucing. Ya, mungkin lain kali kita akan sambung lagi dengan senang hati. Oke, mungkin sama Bu Mega, kalau apa ya? Boleh. Biar nanti Boleh dari dong. sudut pandang Bu Mega yang di Madiun, Yes. di CEO itu khususnya sudut pandang di Madiun itu seperti apa sih kehidupan peliharaan, dunia peliharaan, hewan peliharaan seperti itu. Terima kasih banyak. Dan sangat Mega, Fikri. semoga sukses terus di Amin, sana. amin. Bisa membantu banyak. Amin. Anyway, kita mulai 1 April ini di Madiun, 1 April ini kami bukanya jadi lebih lama. Jadi jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Kadang gini, soalnya di Madiun itu ada yang kasus malam khawatir di mana ke dokter hewan yang masih buka, di tempat kami sampai jam 11 malam. Gitu. Jadi Ichio sampai jam 11 malam. Ingat, jam 11 malam ya, jam 11 malam. Oke. Gitu Mas. Jangan jam 8. Jam 11 itu masa-masa kritis Mas ya. Kadang-kadang kan ya namanya manusia pun ada IGD-nya, masa kucing Kecelakaan, keracunan gitu, Oke. kasus-kasusnya gitu. Jam 7 pagi sampai jam 11 malam. sampai jam 11 malam. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi ketika hewan peliharaannya sakit ada kendala dan lain-lain di malam hari, terus soalnya langsung saja ke Ichio menemui dokter. Banyak di sana Oh banyak. dokternya. Yang cuma satu ya, banyak. Oke, aman. Jadi kita aman. Mau jadi babunya Anabul di mana? Aman. Oke, Siap. kesehatannya terjamin insyaallah. Amin. Itu. Terima kasih banyak Terima kasih, Mas Mas Fikri. Mega. Semoga ke depannya wis tambah banyak ilmu yang Amin. bisa disebarkan. Terima kasih kesempatan. Jangan ragu-ragu untuk datang lagi ke sini. Siap, dengan Oke, senang terima hati. kasih banyak. Terima kasih teman-teman cakep. Mungkin ada closing statement Mas Mega terkait dunia hewan peliharaan di Kota Madiun khususnya. Mungkin conclusionnya adalah ketika kita memang berkomitmen untuk merawat, ya jangan setengah-setengah. Memang harus total dan tidak komitmen jangka pendek, komitmen jangka panjang, karena umur kucing harapan juga panjang. Oke. Jadi seperti itu. Jadi sekali nyemplung basah sekali ya, Iya tenggelam dong. sekali Iya ya. dong. Oke, seperti itu. Terima kasih Mas Mega, Sama-sama. informasinya sangat informatif. Amin. Semoga kedepannya di dunia peliharaan Kota Madiun tidak ada yang istilah panle dan lain-lain. Sehat terus lah pokoknya seperti itu. Yes. Amin. Terima kasih Sobat Cahkoci. Lain waktu kita sambung lagi dengan Dr. Mega dan Dr. siapa tadi? Disti. Iya. Nanti kita akan undang Dr. Disti insyaallah. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi. Ya, Terima terima kasih banyak, Mas. Mas Mega. Iya.